Oke, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kekal di surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam yang indah ini, di mana saja kami berada pada posisi masing-masing, sudah terkumpul dalam satu link Zoom Grace Ministry. Kami mengucap syukur Engkau sudah memilih kami untuk berada di sekitar firman-Mu yang nantinya sebentar kami akan mendengarkan bersama tentang bagaimana belajar Alkitab di dalam pemahaman Yahudi. Dan kami percaya Engkau Allah sudah mengutus hamba-Mu perempuan yang terkasih, Ibu Rita Wahyu, Ibu Doktor yang sudah Engkau persiapkan. Kami percaya kuasa Roh Kudus sudah mengurapi dia, bahkan kami semua yang mau mendengar, menikmati sajian makanan rohani ini, semuanya diberkati. Kami juga percaya bahwa semua alat yang kami pakai, apakah itu laptop ataupun jenis handphone serta alat-alat komunikasi lainnya, Engkau Allah memberkati sehingga semuanya boleh menunjang Ini gimana nyarinya? kami di dalam mengerti akan firman-Mu nanti. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyerahkan acara kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan atas penyertaan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Captain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita masuk di introduce siapa narasumber, ya, kita akan mendengarkan satu pujian. You may ask me how I know my Jesus is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, you may ask me how I know my Jesus is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, I can feel His hands in my mind, and it's calm enough for me. I will never walk alone today.
ask me how I know my Jesus is real. You made up the things I say, and the way I feel my life, but I know He's real. Jesus, I can feel His hands in my mind, and it's come enough for me. I will never walk alone today. He will guide each step for my way. I can feel His hand in my mind, and that's kind enough for me. I will never walk alone today. He will guide each step for my way. He will guide each step for Ya, Bapak Ibu, lagu tadi mengisahkan seorang yang tidak lagi memiliki harapan, tetapi dia menemukan harapan itu lewat Yesus. Karena itu dia menyatakan bahwa Yesusku adalah nyata. Dan saudara-saudara yang kekasih, barusan saya dapat informasi bahwa ayahanda dari anak bernama Genado tadi meninggal dunia ya di Bandung, dan hari ini sudah di Manado dan nanti hari Selasa dimakamkan. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian dari pengalaman yang dialami oleh anak kekasih tadi Genado, dan dia temukan hanya ada pada Yesus. Bapak Ibu, kita akan melihat berikut ini adalah biodata dari yang kekasih Dr. Rita Wahyu Wulandari. Saudara-saudara, Ibu Dr. Rita adalah seorang penulis, pengajar Alkitab Ibrani, dan juga pencipta lagu. Jadi lagu-lagu yang saya coba take lewat YouTube, nanti saudara-saudara juga bisa lihat di sana, bahwa lagu-lagu di sana itu banyak berbahasa Ibrani, dan tentunya ada penjelasan di bagian data dari lagu-lagu itu. Kemudian yang berikut, Ibu Dr. Rita juga adalah yang penulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Beliau juga adalah pengurus situs web Sarapan Pagi Ministry. Dan yang berikut adalah Ibu Rita mengambil gelar magister di bidang manajemen bisnis di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, Untak, Surabaya. Kemudian program pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Selain menjadi perwakilan Indonesia untuk Pusat Alkitab Israel, dan berikut Ibu Rita juga adalah pengajar bahasa Ibrani Alkitabiah di Institute for Syriac
Culture Studies, ISCS. Saya kalau misalnya mau tulis biodata dari Ibu Rita sendiri, pasti sampai besok pagi pun kita masih belum selesai menyampaikannya. Tapi saya pikir ini cukup saja untuk bisa melihat lebih jauh siapa dan bagaimana Ibu Rita. Itu saudara bisa melihatnya uh, di web, ya, di YouTube, juga di Google Map, Google, minta maaf, Google. Nah, beberapa buku yang diterbitkan ini ada eksegesis pesat kitab kejadian, kitab genealogi, parashat Bereshit, kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan ayat 8 ya. Dan masih ada banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi nanti kalau misalnya ada yang rindu untuk kemudian mendapatkan buku-buku ini, nah ini sekalian supaya kita bisa saling belajar bersama, bisa hubungi Ibu Rina dengan nomor seperti yang sudah ada. Kemudian Bapak Michael sudah ada nomornya, nanti bisa dilihat juga dengan membuka online www.sarapanpagi.org. Nah, saya pikir ini saja yang mungkin untuk bisa kita perkenalkan narasumber kita, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh yang terkasih Ibu Dr. Rita Wahyu Wulandari. Shalom, Bu. Shalom. Ya. Shalom. Dengan kasih kami persilakan Ibu Rita. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih untuk undangannya di Grace Ministry, dan kita akan belajar bersama-sama mengenai memahami model belajar Yahudi dengan korelasi gereja masa kini. Kita mulai. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bagaimana kita memahami model belajarnya orang Yahudi dan korelasinya bagi gereja masa kini? Yang pertama, kita harus memahami bahwa bagi orang-orang Yahudi, education is not just what we know, it's who we are. Masyarakat sipil Yahudi bergantung pada prioritas tertinggi yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Dan Judaism menciptakan sistem pendidikan universal pertama di dunia dan tetap menjadi contoh peradaban yang dibangun di atas sekolah atau rumah belajar, Beit Sefer. Dan nanti kita akan menemukan bahwa kata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani. Pendidikan dalam Yudaisme adalah kunci gerbang struktur sosial. Pendidikan merupakan cara terbaik menjamin kesetaraan dan martabat manusia. Pendidikan itu harus menjadi pos teratas dari setiap anggaran. Jadi bukan MBG-nya, tapi sistem pendidikannya. Orang Yahudi memahami bahwa untuk mempertahankan suatu negara, kita memerlukan tentara. Tapi untuk mempertahankan suatu peradaban, kita memerlukan sekolah. Jadi pendidikan adalah lembaga pertahanan bagi orang-orang Yahudi. Dan kalau kita melihat dengan cermat, bagaimana siapakah pemenang-pemenang Nobel? Di tengah persentase populasi global yang sangat kecil, komunitas Yahudi mencatatkan sebuah anomali statistik yang terus menjadi bahan kajian. Dan data populasi orang Yahudi global itu berjumlah sekitar 15 juta jiwa, dan angka ini merepresentasikan kurang lebih 0,2% saja dari penduduk dunia. Tapi Anda tahu, orang-orang yang memenangkan hadiah Nobel, mereka berjumlah sekitar 22%, walaupun
populasi orang Yahudi cuma 0,2% saja. Nah, kita akan meneliti apakah ini gennya yang bagus ataukah budayanya. Jadi jika dihitung secara spesifik dari sekitar 965 penerima Nobel, lebih dari 210 hingga 221 dari antaranya memiliki darah atau warisan budaya Yahudi. Jadi di sini ada kesenjangan. Bagaimana bangsa yang terhitung kecil ini bisa memiliki ilmuwan yang begitu banyak. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah ini gen ataukah ini budaya? Jadi misalnya di dalam bidang ekonomi, presentasi yang dimenangkan oleh orang yang berdarah Yahudi atau dengan latar belakang budaya Yahudi itu 37%, fisika 25%, kedokteran 26%, kimia 19%, perdamaian 8%, sastra 12,5%. Apa yang menjadi kunci? Jadi kalau saya mau memberikan jawabannya, apa yang membuat orang Yahudi sepertinya lebih hebat daripada kebangsaan lain? Ini bukan gen. Karena kalau gen sama saja, umur kita itu sama ya, antara 70, 80, 90 itu sudah sangat tua sekali. Orang Yahudi juga begitu. Orang Yahudi bukannya umurnya lebih panjang dari kita, enggak. Berarti di sini secara gen sama saja. Ini bagaimana ya ngilangin ting-tong ini karena mengganggu. Bunyi ting-tong terus. Sampai mana tadi? Oke. Jadi secara gen itu sama saja. Berarti yang membedakan adalah budaya. Jadi budaya apa yang berasal dari bangsa Ibrani? Yaitu budaya yang berdasarkan dari kitab Torah. Kitab yang ditulis oleh Musa. Dan kitab yang ditulis oleh Musa itu sebenarnya bukan sekedar buku cerita atau buku sejarah, tetapi di situ termasuk buku filsafat. Bagi orang-orang Yahudi yang telah mempelajari Torah dan mereka mengajarkan Torah, mereka akan disebut dengan rabi. Tapi bayangkan seorang yang menulis Torah, siapakah dia? Dia pasti rabinya rabi. Yang nulis adalah Musa. Maka Musa mendapatkan gelar secara khusus Moshe Rabenu. Rabban Shekol Haneviim. Dan kalau kita melihat dari kitab pertama dari kitab Torah, yaitu kitab Kejadian, dan itu adalah kitab genealogi. Di sini mencatat semua genealogi yang ada di alam semesta ini, termasuk genealogi langit dan bumi, monoteisme, genealogi api dan air, kapan api diciptakan, kapan air diciptakan, kapan bahasa diciptakan, kapan cakrawala diciptakan, kapan tumbuhan diciptakan. Nah, ini semuanya dituliskan dengan lengkap oleh kitab Kejadian, termasuk nanti Tuhan menciptakan mahkota dari seluruh ciptaan, yaitu manusia. Dan Torah bagi orang-orang Yahudi bukan sekedar buku iman, bukan sekedar buku sejarah juga, tetapi ini menyangkut buku filsafat. Dan kalau Anda ingin belajar tentang Torah, saya telah merekod bahasan-bahasanya, nanti Anda bisa lihat di YouTube. Dan bagaimana orang-orang selain orang Yahudi dapat menikmati karya tulis dari Musa ini. Misalnya di sini ada seorang apologet yang bernama Justinus Martyr. Dalam bukunya yang berjudul The First Apology, yang dia tulis pada sekitar abad keempat, abad kedua Masehi, dia menceritakan ada seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi, yaitu Plato. Plato di sini sudah mengenal siapa itu Musa. Bahkan dalam bukunya yang berjudul Republic, sosok yang dia ceritakan itu sebenarnya adalah Musa. Philo dari Alexandria juga mengatakan bahwa
Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Filsuf yang lain, misalnya Theophrastus of Eresos, yang hidup pada abad keempat, abad ketiga sebelum Masehi, dia adalah murid dari Aristoteles. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf. Kenapa orang-orang Yunani justru menyebut demikian kepada orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dididik secara ketat oleh sebuah kitab yang sangat luar biasa ditulis oleh Musa sejak abad ke-15 sebelum Masehi, yaitu kitab Torah. Makanya orang-orang yang belajar tentang Torah, mereka juga tentunya sebagai seorang ahli filsafat. Filsafat apa? Filsafat Ibrani. Dan budaya pendidikan, inilah faktor kunci di balik fenomena superioritas dalam ilmu pengetahuan. Dan ini bukan superioritas genetik. Karena orang-orang Yahudi juga menerima orang-orang convert. Misalnya orang-orang dari Eropa Timur, Eropa Utara yang disebut dengan Yahudi Askenazi. Nah, mereka kan bukan Yahudi asli, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang disebut Yahudi karena mereka memeluk agama Yahudi. Nah, berarti di sini bukan gennya, tetapi faktor budayanya yang sangat dominan. Dari mana itu dimulai? Dari Mandatsma. Apa itu Mandatsma? Yaitu tradisi pendidikan intensif sejak kanak-kanak, mulai dari Mikra, dan itu disebut sebagai Talmud Torah, dan kemudian ada budaya debat kritis. Dan setelah periode Bait Allah itu runtuh, orang-orang Yahudi tetap disiplin untuk terus menggali mengenai keindahan kitab Torah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu kan mereka nggak bisa tinggal di tanahnya sendiri. Ada masa diaspora. Orang-orang Yahudi hidup sebagai minoritas, karena dia sebagai minoritas maka semangat survive-nya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan minoritas. Nah, jadi minoritasnya orang-orang Yahudi itu menjadi investasi modal manusia. Nah, karena dia banyak dilarang ini dan itu, justru membuat mereka semakin kuat. Dan itu membuat sebuah seleksi alam tentang intelektual mereka. Nah, lalu kemudian ada ekosistem keluarga dan komunitas dan jaringan global, dan ini memberikan nilai budaya intelektual yang dikenal dengan budaya setelah The Second Temple, yaitu adanya hukum rabbinik, yaitu Tikkun Olam, di mana mereka berprinsip untuk memperbaiki dunia dan memotivasi kontribusi sains dan kemanusiaan. Nah, ibu-ibu Yahudi sangat penting dalam pertumbuhan pendidikan anak-anaknya. Dan orang-orang Yahudi selalu memandang bahwa dari mendengar akan timbul pertanyaan. Ada salah satu pemenang Nobel yaitu Isidor Isaac Rabi, dan ini adalah salah satu inventor yang membuat bom atom bersama Robert Oppenheimer. Dia memenangkan Nobel Fisika tahun 1944. Dia ditanya oleh orang-orang, kenapa sih orang-orang Yahudi itu kok pinter-pinter? Lalu kemudian Isidor Isaac Rabi mengatakan, ibu-ibu dari bangsa-bangsa yang lain kalau anaknya pulang itu nanyanya, David, kamu tadi belajar apa? Tapi kalau ibu-ibu Yahudi anaknya pulang, seorang ibu Yahudi akan bertanya, David, kamu tadi nanya apa? Nah, jadi di sini ada budaya bertanya bagi setiap murid-murid orang-orang Ibrani, dan itu sudah dari bentukannya mulai sejak ibunya. Maka dari sini mari kita memahami model belajar orang Yahudi, bagaimana ini adalah sebuah model pembelajaran dari sebuah peradaban yang dibangun atas fondasi ilahi. Dan ini menjadi kekuatan yang paling kokoh untuk menopang peradaban Yahudi sepanjang sejarah, yaitu tradisi pendidikannya. Senjata
dapat melindungi kedaulatan bangsa, tapi pendidikan membentuk jiwa, karakter, kecerdasan, dan generasi penerus. Jadi kalau Indonesia mau maju, bukannya dikasih makan yang besok akan dibuang ke jamban MBG, tetapi sistem pendidikannya itu. Dan juga guru-guru harus dijamin kesejahteraannya, sehingga dia dapat dengan giat, lebih giat lagi untuk bagaimana ya menghapus bunyi ting 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 ting, karena itu mengganggu sekali, Pak Kris. Yang bisa bantu. Ya, Yang bisa bantu nanti saya coba buatkan. jadi senjata dapat melindungi kedaulatan bangsa, namun pendidikan membentuk jiwa, karakter, dan kecerdasan generasi penerus. Karena itu kemajuan bangsa tidak hanya dibangun di medan pertahanan, tapi juga di ruang kelas, perpustakaan, rumah, dan tempat-tempat lahirnya ilmu pengetahuan. Guru menanam apa yang tidak langsung terlihat hari ini, tetapi guru-guru akan menentukan wajah bangsa di masa depan. Jadi selama Indonesia tidak memberikan kesejahteraan bagi guru, jangan mengharapkan adanya generasi emas. Mari kita menghormati setiap pendidik, pengajar, dan penabur hikmat yang terus bekerja, membangun masyarakat yang cerdas, beradab, dan bermartabat. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat menjaga wilayahnya, tetapi bangsa yang serius mendidik manusianya. Dan lebih dari itu, pendidikan adalah proses yang sakral. Pembentukan pendidikan, penempaan karakter, penanaman hikmat, dan pengikatan diri dalam sebuah perjanjian covenant yang hidup dengan Tuhan. Dan konsep ini terangkum dengan indah dalam kata-kata Ibrani, yaitu kata pendidikan yang dalam bahasa Ibrani adalah hinuk. Hinuk. Kata hinuk memiliki makna yang jauh lebih daripada sekedar belajar. Hinuk itu berarti dedikasi. Dedikasi. Perhatikan, kata dedikasi itu berasal dari bahasa Latin. Dan ini adalah makna yang sama dengan hinuk dalam bahasa Ibrani. Berarti pendidikan adalah dedikasi kita. Bagaimana kita dapat mendedikasikan diri kepada masyarakat dan Tuhan? Yaitu dengan mendukung pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Yahudi bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual komunal, liturgis, dan terintegrasi erat dengan kehidupan sehari-hari. Tradisi ini melahirkan sebuah budaya belajar yang sangat kuat. Nah, mari kita belajar wordplay antara didik dan dedikasi. Kata education dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin educatio. Dan ini berasal dari kata dasar educo. Dan educo itu berarti aku membangun, aku mendirikan. Nah, dari kata educo muncul kata doktor yang artinya adalah guru. Jadi doktor itu artinya guru. Kata homonim yang lain yaitu didaktikus, didaktika, didaktikum yang dalam artian teaching. Maka dari kata didaktikum muncul kata pendidikan, dedikasi. Nah, dari sini maka pendidikan adalah dedikasi. Sama dengan bahasa Ibrani yang menaruh pendidikan memang dedication, hinuk. Maka hubungan antara dedikasi dengan ability seseorang itu sangat terkait erat. Nah, ada kata Latin yang lain yaitu professus. Professus hari ini dikenakan kepada guru besar. Tetapi kata professus di sini dalam artian mengaku iman. Kenapa seorang guru besar itu disebut dengan profesor? Karena orang-orang yang pinter-pinter dan yang menjadi guru-guru besar itu biasanya dididiknya di gereja. Apa itu gereja?
gereja adalah tempatnya orang-orang yang telah mengaku iman, profesus. Nah, karena di gereja itu adalah tempatnya iman dan ilmu, maka kemudian orang-orang yang keluar dari gereja dan kemudian menjadi pendidik-pendidik di luar gereja dan juga memberikan pendidikan secara sekuler, mereka disebut profesor. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengaku iman. Mengaku iman di mana? Mengaku iman di gereja. Jadi dulu, bahkan sampai sekarang, gereja menjadi pusat iman dan pusat ilmu. Maka saya senang kalau ada gereja-gereja yang juga memiliki lembaga-lembaga pendidikan. Karena memang ini sejak mulanya. Pendidikan itu memang ada di dalam pelayanan gerejawi. Nah, institusi pendidikan itu sejak mandat Shema. Kapan itu mandat Shema? Sejak zamannya Musa. Sejak kapan? Sejak di padang gurun. Dan di situ Musa sudah mendirikan institusi pendidikan dengan pengajaran Torah. Maka di sini Musa adalah guru agung bagi bangsa Yahudi. Dan kemudian ada kata Haskalah. Haskalah. Haskalah lekat dengan kata Syakala. Dan kata Syakala ini muncul kata sekolah dalam bahasa Indonesia. Dan muncul pula kata skuli atau sekolah dalam bahasa Yunani. Muncul kata school dan skill dalam bahasa Inggris. Kenapa seseorang bisa skillful banget? Karena dia sudah masuk ke school. Nah, apa dampak awal yang dihasilkan oleh pendidikan yang telah didirikan oleh Musa sejak abad ke-15 sebelum Masehi, berarti 3.500 tahun yang lalu. Setelah orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian, 400 setelahnya pada zaman hakim-hakim, yaitu zaman Gideon di sini, dapat dibuktikan bahwa orang-orang Israel sudah nggak ada yang buta huruf. Contohnya apa? Ada satu peristiwa. Gideon membantu orang-orang yang ada di dusun Sukot. Nah, orang-orang yang di dusun Sukot, mereka diganggu oleh orang-orang Kanaan. Maka kemudian Gideon mengerahkan pasukannya untuk membantu orang-orang di Sukot untuk mengusir para pengacau itu. Nah, setelah mereka mengusir para pengacau itu, balik lagi ke Sukot dan mereka kehabisan logistis. Mereka, Gideon harus memberikan makan kepada pasukannya. Tetapi orang-orang di Sukot nggak ada yang muncul. Maka kemudian dia menunggu, mana ini ya orang-orang Sukot kok pada hilang semua. Lalu kemudian dia menemukan seorang anak laki-laki remaja, Na'ar. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan anak muda, tetapi di sini Na'ar itu usia 13-17. Nah, dia memanggil anak remaja ini, Sinyo kamu sini. Tuliskanlah nama-nama pemimpin dari kampung Sukot ini. Dan anak itu yang ditemukan secara random, anak itu bisa menuliskan 70 nama-nama dari para pemimpin di wilayah Sukot ini. Ini memberikan suatu bukti. Menemukan orang di jalan, anak muda lagi, masih remaja. Ditanyaan disuruh nulis, dia bisa nulis. Yang artinya di sini, sejak 3.500 tahun yang lalu, orang-orang Yahudi sudah bebas dari buta huruf. Nah, itulah hasil dari Syakala. Haskalah yang sudah didirikan oleh Musa sejak di padang gurun. Nah, dari Syakala di sini muncul kata skole atau sekolah dalam bahasa Yunani dan muncul pula kata school. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa pinternya orang Yahudi itu bukan dari gen. Kalau gennya sama saja, ya. Harapan hidupnya juga sama antara 70-80 saja kan mereka juga nggak lebih hebat, sama saja. Apa yang membuat berbeda? Kenapa mereka pintar-pintar? Ini jelas karena budaya. Maka demikian juga Indonesia, sama saja secara gen. Tetapi apa yang
bisa membuat Indonesia begitu tertinggal karena pemerintahnya tidak menekankan pendidikan sebagai yang utama, sebagai pertahanan peradaban. Nah, jadi memang kata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani. Di sini ada sebuah buku yang saya tulis bersama Profesor Isaac Mosesen, bahwa memang kata sekolah, skul, haskala berasal dari bahasa Ibrani. Dan memang dari situlah lembaga pendidikan yang pertama di dunia ini didirikan oleh Musa. Dari sebuah mandat Shema. Apa itu mandat Shema? Dasarnya ada di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Nah, apa itu Shema? Shema itu listen, mendengar. Jadi bagi orang Israel, pendidikan itu dari mendengar. Setelah mendengar ada respon. Setelah ada respon, ada responsibility. Jadi inilah dasar dari mandat Shema, dengar. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dan kalau kita lihat mau baca secara lengkap, mandat Shema ada di Ulangan 6 ayat 1 sampai 4. Jadi itulah Shema, listen, respon, dan responsibility. Dan Shema ini, mandat Shema ini adalah sebuah kewajiban yang diemban oleh para bapak. Karena memang kalau kita membaca dalam bahasa asli Ibrani, Ulangan 6 ayat 1 sampai 4 itu utamanya diberikan kepada gender laki-laki. Misalnya di sini, khusus di ayat 7 lanjutannya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Dan kalau Anda membaca di sini, semuanya gender yang diberikan sebagai perintah ini kepada laki-laki, maka mandat Shema adalah tanggung jawab bagi seorang bapak di sebuah rumah tangga. Nah, jadi pembinaan rohani itu ada di dalam perhatian utama orang tuanya sendiri. Dan pendidikan ini awalnya harus berpusat dari rumah, baru kemudian diarahkan kepada institusi pendidikan. Dan ini juga diulang dalam Ulangan 11 ayat 19. Dan yang menarik, memang pendidikan adalah diberikan kepada, mandatnya diberikan kepada para bapak sebagai suatu tanggung jawab. Tetapi yang menarik di sini dalam Amsal 1 ayat 7 sampai 8, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan ayat 8 ini menarik. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Lalu kemudian diteruskan. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Nah, ajaran di sini adalah Torah, bahasa asli Ibrani-nya. Ajaran siapa? Torahnya siapa? Torahnya ibumu. Sma bene musar afiha ve'altitos torat imecha. Jadi pengajaran seorang ibu di rumah itu disebut dengan Torah. Apa itu Torah? Hukum. Berarti seorang ibu adalah sosok yang pertama mengajarkan hukum kepada anak-anaknya. Nah, apabila kita melihat ada anak sopan sekali, bisa bicara terima kasih, bisa bicara permisi, itu kita pasti berpikir, ini ibunya mendidik dengan baik. Jadi untuk studi itu harus ada proses, dari proses maka di situ kemudian ada hasil. Nggak ada pendidikan yang simsalabim langsung bisa. Nggak ada pendidikan yang cuma dikasih makan saja. Memang gizi penting, tapi itu bukan yang utama. Tapi yang utama di sini kita memikirkan sistemnya. Nah, tahapan hidup manusia dalam kehidupan orang-orang Yahudi dibedakan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah tinok. Bagaimana dia sebagai bayi. Nah,
Kata tinok di sini berasal dari kata letaken yang artinya menyusu, kemudian tahap kedua yelet berkaitan dengan leyat di samping atau di dekat, bahwa anak-anak harus dekat dengan para pendidik, anak-anak harus dekat dengan orang tuanya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu tahapan naar dari kata lenaer. Lenaer di sini artinya mengguncang, yang memang pada masa remaja ada gejolak jiwa untuk terbangun, mendorong manusia keluar dari kenyamanan dan pertumbuhan yang sempurna menuju kedewasaan. Lalu kemudian ada bahur, dewasa muda. Di sini berasal dari kata livkor yang artinya memilih. Bahwa anak muda itu mulai memilih pasangan hidup, memilih karir, semua dari pilihan yang dimulai dari sejak muda dan itu akan menentukan masa depannya. Lalu kemudian ada mebigar, usia dewasa, dan ini berhubungan dengan kata gibor yang pada saat dia betul-betul matang, dia menjadi orang-orang yang sangat expert di dalam bidangnya masing-masing, berkuasa agung, mengatasi atau orang-orang yang menang, orang-orang yang telah dewasa di dalam ilmunya masing-masing. Lalu kemudian ada zaken. Zaken ini sesepuh. Kita masih ingat kabinet kita katanya adalah kabinet zaken. Tapi apakah kabinet zaken yang ada di Indonesia ini benar? Banyak yang tidak sesuai kan dengan keilmuannya. Ada yang sekedar influencer, nggak punya keilmuan, tapi ditaruh di pos-pos yang sangat penting. Maka saken di sini adalah orang-orang yang betul menjadi sesepuh pada bidangnya masing-masing. Kemudian ada usia sheba, usia senja, usia untuk kembali. Kembali kemana? Kembali kepada yang kuasa. Nah, dari sini kita akan memahami model belajar yang orang Yahudi. Yang pertama adalah tahapan pendidikan. Yang kedua karakteristik karakteristik utama model belajar Yahudi, sebuah arsitektur pembentukan jiwa, dan kemudian korelasi mendesak bagi gereja masa kini, dan bagaimana kembali pada budaya pemuritan. Nanti yang ketiga kita akan membahas itu. Dan yang keempat kita akan masuk pada refleksi teologis mengikuti jejak Sang Rabi Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan belajar mengenai tahapan pendidikan orang Yahudi. Sebuah perjalanan pembentukan kovenan. Ini adalah tahapan kuno. Tapi kalau hari ini tentu saja mengikuti tahapan-tahapan baru dan itu tidak bertentangan dengan tahapan-tahapan ini. Yang pertama adalah mikra, mulai usia 5 tahun. Yang kedua adalah Mishnah. Yang ketiga adalah Miswot. Ketika usia 13 tahun, Tuhan Yesus pernah dibawa orang tuanya ke Bait Allah pada usia 12 tahun. Berarti ini adalah masuk masa mitzvot, bar mitzvah. Lalu kemudian yang keempat adalah tahap Talmud pada usia 15 tahun. Nah, ini adalah wajib belajarnya orang Yahudi. Maka orang Yahudi nggak ada yang nggak sekolah. Meskipun misalnya murid-murid Yesus diambil dari golongan misalnya para nelayan, golongan-golongan nelayan. Mereka juga orang sekolahan. Jadi kalau nelayan bukan berarti nggak sekolah. Karena wajib belajarnya orang Yahudi itu 4 tahap ini. Baru nanti murid-murid yang jenius itu nanti dikumpulkan pada di tahapan kelima ini, Beit Midrash. Dari kata Midrash muncul kata madrasah. Nah, orang-orang yang sudah lulus di Beit Midrash sampai usia 25 tahun, mereka harus magang dulu. Nggak boleh langsung mengajar, tetapi baru nanti ketika umur 30 tahun mereka baru boleh mengajar di depan umum dan itu mereka disebut dengan rabi. Yesus Kristus disebut rabi kan berarti dia juga mengikuti tahapan-tahapan yang disiplin sesuai ini. Nah, itulah Hinuk yang sudah kita pelajari tadi diambil dari literatur Yahudi Pirkei Avot 5 ayat 21. Nah, jadi itulah Mikra membaca pada sekitar usia 5 tahun dan bagaimana
korelasi dengan gereja masa kini. Karena ini sudah anak-anak harus mulai belajar. Gereja modern seringkali terjebak pada logika hiburan, di mana anak-anak akrab dengan tontonan daripada bacaan firman Tuhan. Program gereja penuh dengan aktivitas yang justru seringkali kurang membangun fondasi firman Tuhan sejak kecil. Nah, model mikra semacam ini harus menjadi panggilan yang serius bagi gereja untuk menyadari bahwa pembentukan rohani anak harus mulai dari kebiasaan mendengar dan meresapi kisah-kisah Alkitab di rumah dan di komunitas gerejawi. Maka, seperti yang juga dulu pernah saya alami, ketika saya sekolah minggu itu wajib untuk menghafalkan ayat-ayat hafalan. Nah, dari sini untuk melatih nalar kita, untuk melatih pengenalan kita kepada firman Tuhan bagi anak-anak kita. Kemudian usia Mishnah. Mishnah itu artinya pengulangan. Berarti di sini ada dialog. Berarti anak-anak Yahudi sejak usia 10 tahun itu sudah diajak untuk berdialog. Jadi dialog di sini sangat penting karena dialog juga membentuk nalar. Lalu bagaimana dengan korelasi bagi gereja masa kini? Pola pengajaran di banyak gereja itu masih banyak bersifat satu arah. Dan ini membuat para murid di sekolah minggu itu menjadi pasif. Nah, ini ceritanya kan untuk anak-anak 10 tahun. Dan kalau sekolah minggu itu hanya mengandalkan sebuah metode ceramah, ini agaknya kurang cocok. Jadi harus ada dialog antara guru dengan para murid dan di situ kemudian diajak untuk mengulang-ulang. Mengulang-ulang apa? Mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang doktrin basic. Misalnya Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Yesus adalah Sang Penyelamat. Nah, pengulangan-pengulangan ini wajib dalam pengembangan pemahaman bagi anak-anak kita sejak usia dini, paling enggak usia 10 tahun di sini. Lalu kemudian di usia mitzvot, di situ bagaimana anak-anak kita sudah diajari mengenai hukum, yaitu memikul tanggung jawab. Nah, arti mitzvah itu artinya hukum. Berarti di tahap ini, anak-anak Yahudi sudah disebut sebagai anak-anak hukum, mulai usia 12 atau 13 tahun. Nah, apa korelasi bagi gereja masa kini? Gereja modern itu sering memperlakukan remaja hanya sebagai anak-anak besar, peserta acara, konsumen hiburan, atau objek program. Padahal dalam tradisi Yahudi, usia muda adalah masa yang sangat kritis untuk memulai memikul tanggung jawab rohani. Maka gereja perlu membangun kembali ekspektasi akan disiplin rohani, pelayanan yang nyata, dan kedewasaan iman sejak masa remaja. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengikuti tahap-tahap ini. Bahkan dia juga dikirim oleh orang tuanya pergi ke bait suci pada usia 12 tahun untuk ngapain? Untuk bar mitzvah, untuk menjadi proses anak hukum. Dan ini ditulis di dalam Lukas 2 ayat 42 ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Berarti membawa anak yang berusia 12 tahun pada hari raya Paskah di bait Allah. Ini adalah sesuatu yang lazim karena ini adalah penerusan dari mandat Sma yang diemban oleh orang tua orang Yahudi. Nah, lalu kemudian karena Alkitab tidak mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah usia 12 sampai 30 tahun, maka kemudian banyak orang berspekulasi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada usia 12 sampai 30? Belajar. Ya.
belajar, tentu saja belajar. Nah, kalau Tuhan Yesus sekolah, nah biasanya kalau dia sedang berapologetika di YouTube itu, kemudian orang-orang menertawakan, "Ha, lucu, Tuhanmu kok sekolah?" Nah, apa jawaban kita? Masa Tuhan sekolah? Terus gurunya siapa? Emang ada yang bisa ngajarin Tuhan? Gitu kan? Nah, kalau saya akan menjawab begini, kalau Tuhan itu mau menjadi bayi yang harus digendong oleh orang tuanya, yang harus bertumbuh normal seperti manusia-manusia yang lain, apa susahnya Tuhan Yesus untuk merendahkan hatinya juga untuk mengikuti tahapan-tahapan belajar, ya kan? Makanya tahapan belajar ini tidak ditulis di dalam kitab-kitab Injil karena memang nggak perlu. Karena itu adalah proses yang umum yang juga dilakukan oleh semua orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Barat yang tidak mengerti proses ini, mereka berspekulasi. Misalnya di sini ada penulis Rusia, Nicholas Notovich. Dia berspekulasi. Nah, menurutnya bahwa di India itu pernah ada seorang guru yang memiliki tanda-tanda mukjizat dan juga dikenal akan kebijaksanaannya. Nah, maka orang yang dikenal di India yang memiliki mukjizat itu pastilah Yesus Kristus. Nah, kendati demikian ya, konsensus para sarjana modern secara tegas menyatakan bahwa klaim Notovich ini adalah sebuah rekayasa atau hoax. Karena di sini kepala biara Hemis di Ladakh yang berada di wilayah Himalaya membantah pernah menerima kunjungan Notovich. Ya, jadi ini kayaknya Notovich pernah meneliti di situ, tapi biara di situ membantah kunjungan mengenai Notovich dan dia juga memberikan spekulasi adanya Injil Tibet. Dan manuskrip itu nggak pernah ada. Lantas siapa yang dikira Yesus oleh Notovich yang tinggal di India? Ternyata ada sosok yang bernama Apollonius dari Tiana, ya. Dia seorang filsuf Yunani dari kota Tiana yang dia menjadi seorang orator pada abad pertama Masehi dan ini disama-samakan dengan periodenya Tuhan Yesus. Dan karena ada kemiripan dengan periode Yesus Kristus bahwa Apollonius of Tiana ini pernah melakukan perjalanan ke negeri timur, dia melakukan banyak mukjizat, dia berasal dari Timur Tengah seperti Tuhan Yesus dan kemudian dia lahir hidup di abad pertama. Wah, pasti itu adalah Yesus Kristus. Padahal itu bukan Yesus Kristus yang sedang tinggal di India itu. Dia adalah Apollonius of Tiana. Lantas di mana Yesus? Yesus ya tetap ya. Dia di Nazaret dan kemudian menyelesaikan studinya ada di Beit Hillel menurut penelitian dari Harvey Falk. Maka dari demikian kita dapat belajar dari Yesus Kristus yang tidak menabrak dari tatanan pendidikan orang Yahudi. Dia mengikuti dengan setia tatanan pendidikan orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus mengatakan demikian. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dari sini mari kita belajar kepada Yesus Kristus, juga meneladaninya bahwa Tuhan Yesus tidak menabrak dari tatanan pendidikan orang Yahudi. Nah, kemudian ada Beit Talmud. Di situ adalah belajar mendalam, penalaran kritis ketika anak-anak berusia 15 tahun. Dan di sini ada mulai dilatih nalar, berarti dilatih untuk berdebat, untuk menginterpretasikan, untuk menganalisis teks, dan juga pengenalan pada diskusi-diskusi orang-orang rabbinik. Jadi orang-orang rabbinik suka sekali berdiskusi. Nah, bagaimana korelasi dengan gereja masa kini? Nah, di sini gereja-gereja modern itu ada kecenderungan anti-intelektual di sebagian kalangan gereja. Nah, kenapa? Karena ya udah ajak aja anak muda itu untuk lonjak-lonjak sorak hure. Tapi tidak pernah diajak untuk berdiskusi mendalam mengenai isi firman. Nah,
Gereja sesungguhnya membutuhkan budaya belajar yang sangat serius, literasi Alkitab yang mendalam, dan juga kemampuan berpikir secara teologis sejak usia belia, dan ini menjadi ruang yang aman untuk diskusi. Karena di sini tentu saja ada mentor-mentor yang baik yang harus disediakan oleh gereja. Lalu kemudian Beit Midrash. Beit Midrash ini dalam artian pencarian makna bagi anak-anak khusus jenius dalam usia 20 tahun. Nah, dari sini Anda melihat bahwa jenjang-jenjang pendidikan ini penting. Nah, Beit Midrash di sini kalau kita terapkan pada gereja modern hari ini, yaitu sekolah-sekolah teologi hari ini. Kan orang sekolah teologi itu tidak harus menjadi pendeta kan? Banyak orang sekolah teologi hanya untuk memperlengkapi diri karena kecintaannya pada firman Tuhan. Nah, jadi ini ada sekolah kerabian yeshiva pada zamannya Tuhan Yesus, ada Beit Midrash. Dua macam Beit Midrash itu adalah Beit Hillel dan Beit Shammai. Yesus Kristus disebut oleh Nikodemus sebagai rabi. Dan Nikodemus ini bukan orang biasa. Dia adalah petinggi dari Sanhedrin atau majelis agamanya orang Yahudi. Nah, maka di sini kalau Tuhan Yesus disebut rabi oleh Nikodemus, maka kerabian Yesus Kristus betul-betul kerabian yang legitimate. Kita juga melihat bahwa Yesus Kristus mengajar di Bait Allah, di Serambi Salomo. Dan ahli-ahli Taurat di sini yang dicatat di dalam Yohanes pasal 8 memanggil Tuhan Yesus dengan rabi. Dan banyak sekali catatan-catatan yang mencatat bahwa Rabi Yeshua, Rabi Yesus ini mengajar di Bait Allah. Matius pasal 21 ayat 23 dan ada banyak bagian yang menuliskan Yesus Kristus mengajar di Bait Allah. Dan Yesus mengajar sejak usia 30. Maka demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu saja dia dapat mengajar pada usia 17, dia bisa mengajar pada usia 20, mengajar pada usia 25 dia bisa. Tetapi kenapa Tuhan kok mengikuti tatanan secara tradisi orang Yahudi? Dia tidak mau menabrak dari ketentuan pendidikan orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus punya kuasa untuk itu kan? Nah, kenapa Tuhan nggak mau mengubah peraturannya dengan mengubah undang-undang di MK misalnya? Tuhan nggak mau itu. Maka ini menjadi satu teladan bagi kita. Tuhan Yesus nggak mau menabrak hukum hanya untuk nyuri umur. Tidak seperti yang terjadi di Indonesia ini kan? Nah, maka disiplin semacam ini baiklah menjadi disiplin pula bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Jadi murid-murid Yesus, walaupun sebagian di antara mereka adalah para nelayan, tapi jangan sekali-kali Anda berpikir bahwa mereka tidak berpendidikan. Karena pendidikan ini wajib, bahkan wajib sejak zamannya Musa, paling enggak di 4 tahap ini. Berarti murid-murid Yesus sudah mengikuti wajib belajar 4 tahap ini. Baru kemudian masuk di Beit Midrash. Beit Midrash saat itu ada Beit Hillel dan Beit Shammai, ada 2 macam. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ya perhatikan. Berarti orang-orang yang sudah lulus 4 tahap ini masuk kepada Beit Midrashnya Rabi Yeshua. Berarti di sini murid-murid Yesus setelah dimuridkan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun, maka murid-murid Yesus juga setara dengan para rabi yang lainnya. Bahkan lebih hebat daripada rabi-rabi yang lainnya. Kenapa? Karena yang mengajar, gurunya, dosennya adalah Sang Firman. Allah yang inkarnasi. Emang ada dosen yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kan gak ada. Dan 12 murid Yesus, 70 murid Yesus diajar oleh Yesus Allah yang inkarnasi. Maka jangan sekali-sekali mengatakan murid-murid Yesus tidak berpendidikan. Itu menghina Tuhan Yesus sendiri. Ya.
Nah, jadi kalau ada pendeta-pendeta ngomong murid Yesus bukan orang sekolahan, berarti dia belum mempelajari tradisi Yahudi yang begitu ketat dipertahankan hingga hari ini. Jadi orang-orang yang sudah belajar belajar selama 4 tahap itu, kemudian belajar bersama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Perhatikan, hari ini ngambil S2 2 tahun, ngambil S3 3 tahun. Sedangkan murid-murid Yesus yang sudah 4 tahap tadi sudah sekolah, kemudian dimuridkan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun, bukan ketemu seminggu sekali, bukan 3 hari dalam seminggu, tetapi setiap hari bersama-sama dengan Sang Firman Allah inkarnasi, guru dari segala guru. Maka kalau tiba-tiba Petrus tiba-tiba bisa berkhotbah pada hari Pentakosta, itu bukan mukjizat yang terjadi dalam semalam, tidak, tetapi dari sebuah proses. Jangan sekali-kali mengatakan Petrus nggak sekolah, karena gurunya adalah Allah yang inkarnasi. Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya, dia selalu memanggilnya dengan lek acharai, berjalanlah di belakang. Nah, ini adalah sebuah proses pendidikan yang sangat luar biasa, karena di sini Tuhan Yesus betul-betul memuridkan seorang talmid, bentuk pluralnya talmidim. Mereka bukan sekedar student yang mengumpulkan informasi. Mereka adalah seorang talmid yang sebagai seorang pribadi yang melekat, mengikuti, meniru, dan hidup menurut jalan sang rabi. Nah, ini bedanya. Jadi ini bedanya universitas biasa dengan sekolah kerabian yang didirikan oleh orang-orang Yahudi dan juga dijalani oleh murid-murid Kristus ketika mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memanggil, ikutlah aku, lek acharai. Dan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya bukan ke ruang kelas saja, melainkan ke jalan kehidupan. Panggilannya sederhana, namun penuh makna, ikutlah aku. Banyak sekali ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dalam bahasa Ibrani, ikutlah aku, lek acharai. Ini bukan sekedar meminta datang, melainkan Tuhan Yesus meminta berjalanlah di belakangku, tempuhlah jalanku, hiduplah menurut jejak-jejakku. Dan di sini selama 3,5 tahun para murid berelasi bersama sang rabi. Dan para murid selama 3,5 tahun setiap hari belajar dari Tuhan Yesus untuk mendengar panggilannya, ikutlah aku, lek acharai. Dan akhirnya benar-benar mereka menjadi murid di dalam jejak-jejak sang rabi. Mereka tidak hanya memahami doktrin, mereka mulai berjalan bersama Sang Mesias dan itu berlanjut sampai ke ujung bumi. Kenapa kita menjadi orang percaya? Karena ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para murid sejak mulanya, yang kemudian dilanjutkan oleh para misionaris selanjutnya, maka Injil Kristus diberitakan di seluruh dunia. Nah, jadi Tuhan Yesus membentuk sendiri murid-muridnya bukan sekedar di model ruang kelas, melainkan pada cara belajar rabinik Yahudi. Bahwa murid-murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, mereka menjadi berdebu di belakang kaki jejak-jejak dari Rabi Yeshua HaMashiach. Nah, pendidikan itu proses dan ini merupakan long journey learning process. Kalau Anda melihat pelayanan saya hari ini, pelayanan saya sebenarnya bukan baru-baru saja, tetapi pelayanan saya untuk mengajar itu sudah mulai dari sejak saya SMP sudah menjadi asisten guru sekolah minggu, kemudian SMA sudah jadi guru sekolah minggu, kemudian di tahun 2002 saya mendirikan sebuah situs yang namanya www.sarapanpagi.org untuk memberikan literasi perpustakaan digital bagi orang-orang yang rindu belajar firman Tuhan. Itu sejak tahun 2002. Setiap hari artikelnya nambah
dan sampai hari ini 2026 berarti sudah 24 tahun. Artikelnya ada 19.000 sekarang. Nah, jadi demikian semuanya itu dari proses. Nggak ada yang tiba-tiba muncul. Jadi kalau Anda ingin dipakai oleh Tuhan, maka Anda harus diproses. Nggak ada yang tiba-tiba muncul. Dan pendidikan Ibrani itu selalu ada di dalam passion of question. Kalau kita malu bertanya, maka kita nggak akan bisa menjadi murid yang baik. Dan apabila seorang guru itu angkuh, maka dia nggak akan bisa menjadi guru yang baik. Nah, demikian pula kalau kita membaca para leluhur Israel. Mereka dimuridkan sendiri oleh Tuhan, mereka bisa berkata-kata dengan Tuhan secara audible. Mereka memiliki privilege semacam itu. Dan dari situ Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para leluhur Israel, bahkan memberikan wahyu yang khusus kepada Musa sehingga Musa menuliskan sebuah kitab yaitu Torah yang menjadi dasar hidup bagi orang-orang Yahudi. Kitab Torah bukan sekedar kitab iman, tetapi juga kitab filsafat, kitab yang menjadi dasar bagi seluruh ilmu yang ada di bumi ini. Lalu apa korelasi bagi gereja masa kini? Maka gereja tidak boleh hanya melahirkan jemaat yang menjadi pendengar khotbah mingguan. Kita membutuhkan banyak pembelajar yang dewasa, penafsir firman yang kompeten, mentor-mentor rohani, dan murid-murid Kristus yang mampu membagikan hikmat Tuhan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Karena kita semua memiliki medsos dan kita juga memiliki akses yang sama untuk bisa mempelajari firman Tuhan. Dan apalagi sekarang ada AI. Anda tanya ayat apa saja dia bisa jawab. Anda tanya tokoh Alkitab apa saja dia bisa jawab. Anda bisa belajar dari informasi-informasi itu. Dan keinginan kita untuk menggali firman Tuhan ini menjadi satu hinuk, yaitu menjadi dedication bagi kita semua. Dan yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana karakteristik utama model belajar orang-orang Yahudi, dan ini sebuah arsitektur pembentukan jiwa. Bahwa pendidikan awalnya harus berbasis dari keluarga, dari rumah tangga. Bahwa rumah tangga itu tempat lahirnya iman. Sebelum seorang anak itu diajar oleh seorang rabi, dia sudah diajar sendiri oleh ibu bapaknya. Dan inilah tahapan migra. Dan keluarga tidak hanya mentransfer pengetahuan Alkitab, tetapi keluarga juga menjadi laboratorium kehidupan rohani yang nyata. Seorang anak belajar tentang kasih Tuhan bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari sentuhan, dari nyanyian ibunya, dan dia belajar tentang kesetiaan Tuhan yang memelihara keluarga itu. Nah, inilah konsep Shema Israel yang selalu memperdengarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak usia dini. Lalu kemudian ketika anak-anak sudah bersekolah, maka diwajibkan untuk belajar kelompok. Dan belajar kelompok ini disebut dengan Havruta, learning in pair. Ada yang menarik bagi orang-orang Yahudi. Bahwa orang-orang Yahudi kalau belajar firman Tuhan nggak boleh sendirian. Harus ada temannya. Kenapa nggak boleh belajar firman Tuhan sendirian? Karena di sini ketika Anda membaca firman Tuhan, di situ mulai ada tahapan menafsir. Bayangin kalau ada seseorang menafsir tanpa ada partnernya, maka penafsirannya bisa melenceng dan nggak ada yang bisa ngasih tahu. Nah, maka sangat dilarang untuk belajar Alkitab sendirian. Self-study itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau dia menafsir dan kemudian tafsirannya melenceng, nggak ada yang ngoreksi. Maka penting sekali bagi kita seperti malam ini, kita belajar bersama-sama kan, saya bisa memberikan informasi yang salah. Maka Anda juga memiliki hak untuk mengoreksi saya. Ya, kita kan interaktif di sini.
Jadi belajar firman Tuhan itu harus interaktif. Kalau dengar khotbah di gereja itu cuma satu arah, monolog. Tapi ketika belajar firman Tuhan harus interaktif, dua arah. Nah, tradisi ini dipertahankan. Bahkan pada zaman Tuhan Yesus, pada zamannya Rasul Paulus, pada zamannya para rasul, mereka harus belajar kitab Torah atau kitab suci secara bersama-sama. Nah, dari situlah muncul kata Havruta, dari kata Havura yang artinya teman. Kamu kalau nggak berteman bisa mati. Havruta o mituta. Nah, di situ ada ungkapan Havruta o mituta. Kalau kamu nggak berteman, kamu mati. Kalau kamu menafsirkan firman Tuhan sendirian saja tanpa ada yang mengoreksi, kamu mati. Ya. Dan itu adalah perwujudan dari satu kata-kata hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Barsel ve varsel yachat ve ish yachat penei re'ehu. Nah, dengan dasar Amsal 27 ayat 17 ini dan juga yang ditulis di dalam kitab-kitab tradisi Yahudi yang lainnya yang mengatakan bahwa nggak boleh belajar Alkitab sendirian, boleh belajar kitab suci sendirian. Nah, Havruta Omituta, karena memang belajar firman Tuhan harus ada pendamping, paling enggak teman sendiri. Bahkan ketika mereka sudah lulus. Nah, lulus dalam bahasa Ibrani-nya itu gamar. Maka diskusi yang dilakukan oleh para lulusan sekolah teologi kerabian itu disebut dengan gemara. Jadi kalau Havruta itu adalah diskusinya pembelajar, gemara ini adalah diskusinya para dosen. Jadi para dosen, para pengajar kitab Torah itu tetap harus berdiskusi. Nah, seperti saya begini, saya nggak boleh sendirian tetap, ya, karena saya bisa melenceng. Maka saya memilih masuk dalam suatu institusi pendidikan yang dimana di situ saya punya banyak kolega, bahkan saya memiliki atasan, ya, Pak Rektor atau dosen-dosen yang lebih senior yang lain. Supaya apa? Mereka juga menjadi penjaga-penjaga bagi saya. Maka demikian juga setiap orang siapapun dia. Meskipun dia seorang pendeta besar, dia nggak boleh sendirian. Dia tetap harus berteman ketika belajar tentang firman Tuhan. Karena belajar firman Tuhan itu nggak ada selesainya. Meskipun dia sudah MTH, dia sudah doktor, dia tetap harus belajar secara bersama-sama. Dan cara belajar secara bersama-sama bagi para lulusan sarjana teologi ini disebut dalam bahasa Ibrani itu gemara. Tetap diwajibkan untuk berdiskusi. Nah, itulah basis dialog belajar sebagai pertarungan suci dengan pertanyaan. Selalu ada pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu? Ya. Nah, ada nasihat dari Rabbi Hillel mengatakan demikian, Lo habasyan lamet. Seorang yang malu-malu tidak dapat belajar. Velo hakab dan melamet. Dan seorang yang angkuh nggak bisa mengajar. Maka nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kalau Anda benar-benar mau belajar, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Maka ketika kita belajar selalu harus bertanya, mengapa? Bahasa Ibrani-nya, madua. Bagaimana jika? What if? Mahim. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuat kita menjadi semakin kritis pada ilmu yang sedang kita gali. Nah, ada juga basis hafalan. Bahwa ada cara bagi kita untuk mengingat ayat-ayat yang baik yang kita perlu kita ingat. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk menanam firman Tuhan di kebun hati. Di era digital, di mana informasi itu memang sangat mudah diakses, ya. Tetapi mengingat secara manual itu sangat penting.
Karena bagi para rabi, menghafal berarti menginternalisasi firman Tuhan sedemikian rupa sehingga ia menjadi bagian integral dari jiwa seorang untuk menjadi reservoir hikmat yang sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh Roh Kudus untuk membagikan hikmat. Maka ketika ada orang Yahudi yang saleh mengucapkan Mazmur, dia tidak sedang hanya membaca teks, tetapi dia sedang mengeluarkan isi hatinya. Nah, firman yang dihafalkan menyatu dengan identitasnya sehingga dalam masa krisis atau sukacita, maka firman-firman yang sudah dihafalkan itu akan bisa diingat kembali. Meskipun teknologi banyak memberikan kita kemudahan untuk cari ayat. Nah, tetapi teknologi ini tidak akan bisa menggantikan kekuatan transformatif pada firman yang tersembunyi di dalam hati kita. Seperti yang dicatat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Nah, dari situ kemudian di dalam kita mempelajari firman Tuhan berbasis komunitas. Bahwa komunitas ini penting. Iman itu nggak bisa berjalan sendirian. Iman itu nggak bisa disimpan di dalam hati saja. Maka kemudian ada persekutuan-persekutuan doa atau kelompok-kelompok doa, bahasa Ibraninya itu minyan. Minyan paling kecil dalam kelompok-kelompok doa orang Yahudi itu 10 orang. Tapi dalam kekristenan nggak perlu 10. Karena 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, maka Tuhan Yesus hadir. Kan Tuhan Yesus bicara begitu. Jadi nggak perlu minyan 10 orang. Nah, dari sini ini adalah tantangan telak bagi orang-orang Kristen yang hari ini ada di dalam teknologi yang luar biasa yang mengarah kepada sikap individualisme di dalam spiritualitas modern. Ngapain belajar firman Tuhan? Aku bisa belajar sendiri kok dari ChatGPT. Tetapi belajar firman Tuhan bukan sekedar belajar tahu atau sekedar mengetahui, tetapi di sini juga ada persekutuan atau yang disebut di dalam Amsal 27 tadi, bahwa besi menajamkan besi. Begitu banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka bisa menjadi Kristen yang baik tanpa berhubungan erat dengan sebuah komunitas Kristen. Tetapi model pendidikan orang Yahudi mengingatkan kita bahwa iman Alkitabiah tidak pernah berjalan sendiri, harus ada di dalam suatu komunitas. Maka inilah berbasis kehidupan ketika iman memasuki dapur dan pasar, yaitu dunia nyata sehari-hari. Yang akhirnya seluruh bangunan pendidikan Yahudi ini memiliki ciri yang menjadikannya sangat kuat dan tidak sekedar mengenal pemisahan antara yang sakral dan yang sekuler. Dan Torah di sini bukanlah subjek yang dipelajari di ruang yang terpisah, melainkan sebuah cetak biru untuk setiap aspek kehidupan. Dan iman bukanlah sekedar seperangkat gagasan yang abstrak yang harus dipercaya, tetapi iman adalah serangkaian tindakan yang konkret yang harus dijalani. Bahwa bagaimana seseorang itu berbisnis. Nah, dia juga harus menerapkan firman dari etika-etika yang telah dia pelajari di dalam Alkitab. Maka pendidikan model Yahudi ini memanggil kita juga untuk menghayati Injil secara utuh, di mana Kristus adalah Tuhan atas pekerjaan kita, keuangan kita, kegiatan politik kita, dan hubungan kita. Ini adalah panggilan untuk menjadikan setiap jengkal tanah kehidupan sebagai ruang ibadah dan setiap tindakan sebagai sebuah doa yang hidup. Dan bagi orang Yahudi, studi Bible adalah the highest form of worship. Bagi kita orang-orang Kristen, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata worship? Kita mendengar kata worship itu dalam artian apa? Menari, menyanyi, bertepuk tangan, memainkan musik. Tapi bagi orang Yahudi, worship tertinggi adalah studi Bible. Kenapa mereka menempatkan worship tertinggi adalah studi Bible? Karena ketika Anda menyanyi, Anda mengucapkan kata-kata kepada Tuhan.
ketika Anda berdoa, Anda mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Anda bertepuk tangan, Anda juga mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Tetapi bayangkan kenapa orang Yahudi menganggap studi Bible itu adalah the highest worship. Karena ketika Anda studi Bible, mulut Anda terkunci dan Anda membiarkan firman Tuhan yang berbicara, bukan mulut Anda yang berbicara kepada Tuhan. Nah, dari sini, maka pemikiran dan gaya hidup gereja hari ini yang berkembang dalam memaknai praise and worship itu hanya sekedar ranah musik dan nyanyian. Nah, tetapi di sini orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ranah worship tertinggi adalah ketika belajar tentang firman Tuhan. Nah, maka nggak salah kalau memang orang-orang Yahudi itu pinter-pinter. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat punya semangat untuk belajar. Ada ungkapan Talmud Torah Yoter Gadol Mikol Hamitzvot. Mempelajari Torah itu lebih besar nilainya bahkan daripada melaksanakan perintah Torah itu sendiri. Ya, nah ini kan perkataan mereka. Nah, kenapa sih penekanannya itu kepada studi? Karena ketika kita berdoa, mulut kita yang bicara kepada Tuhan. Kita nyanyi, mulut kita yang berdoa kepada yang bicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita membiarkan mulut kita tertutup, Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya. Nah, dari kebiasaan ini, orang-orang Yahudi menyebut dirinya, we are people of the book. Kami adalah orang-orang pecinta buku-buku. Dan orang-orang Yahudi selalu memiliki penghormatan yang baik terhadap buku. Nah, ada seorang cendekiawan, Harry Wolfson, itu juga ditanya, kenapa sih orang-orang Yahudi itu kok pinter? Nah, Wolfson itu menjawab begini, sejauh yang saya tahu, kami adalah satu-satunya bangsa yang ketika kami menjatuhkan buku di lantai, kami mengambilnya dan menciumnya. Nah, itu adalah satu sikap bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat mencintai literasi. Bahkan mereka mengatakan Torah itu adalah the portable homeland of the Jew. Orang-orang Yahudi pernah nggak bisa tinggal di tanahnya sendiri. Mereka harus berdiaspora. Tetapi kenapa bangsa Yahudi nggak pernah hilang? Karena bangsa Yahudi diikat dengan kitab Torah. Maka kitab Torah adalah the portable homeland of the Jew. Tanah air orang-orang Yahudi yang bisa bergerak itu ya Torah. Maka walaupun mereka pernah di suatu masa tidak memiliki tanah air, mereka dipersatukan dengan kitab Torah. Dan Aristoteles, gurunya Alexander Agung dan juga Theophrastus of Eresos, dia mengatakan teaching is the highest form of understanding. Maka bagi kita yang sudah sekian lama belajar, maka cobalah untuk berbagi ilmu, untuk menjadi guru di ladang Anda masing-masing. Menjadi guru tidak harus di tempat yang secara formal kan, menjadi guru bisa kepada teman-teman kita sendiri, kepada orang-orang rumah kita. Karena guru membuka mata kita terhadap dunia. Guru memberi kita rasa ingin tahu dan kepercayaan diri. Guru mengajari kita untuk bertanya. Dan guru menghubungkan kita dengan masa lalu, dengan masa depan kita. Para guru adalah penjaga warisan sosial kita. Sekarang ini kita punya banyak hero, influencer, motivator, olahragawan, supermodel, tokoh media. Mereka bisa datang dan pergi. Artis bisa datang dan pergi. Tetapi influence, pengaruh dari seorang guru itu tinggal tetap bersama-sama dengan kita. Para guru adalah orang-orang yang benar-benar membentuk kehidupan kita. Nah, sekarang yang ketiga, apa korelasi yang mendesak bagi gereja masa kini? Maka gereja harus kembali kepada budaya pemuritan. Banyak gereja modern telah menjadi ahli dalam merancang panggung, pencahayaan, show business,
Energi kita terserap untuk menciptakan ibadah yang megah, lagu-lagu yang membangkitkan emosi, dan pesan-pesan yang instan, kata-kata motivasi. Gereja sangat lihai dalam mengemas pengalaman rohani. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah generasi-generasi yang hanya haus hiburan, bukan haus pengetahuan. Kita sibuk mengejar sensasi hadirat Tuhan, tapi lalai membangun disiplin untuk mengenal atau menaati firman-Nya di dalam realitas hidup yang kadang sering keras dan sunyi. Kita mendidik anak-anak muda kita untuk sorak-sorak hore, lonjak-lonjak saja, tetapi lupakan untuk mencintai firman itu sendiri. Karena iman sejati adalah sebuah perjalanan ziarah yang panjang yang menuntut proses. Nggak akan ada yang instan. Nah, bagaimana kita harus membangun anak-anak muda Kristen yang bertanggung jawab, yang unggul? Ini perlu proses. Nah, dari sinilah kita dapat meniru teladan dari pendidikan Yahudi sebagai cermin profetis yang memanggil gereja-gereja untuk bertobat. Jangan cuman mikirin panggungnya saja. Jangan mikirin entertainnya saja, soundnya saja, atau lampu-lampunya saja. Tapi model pendidikan Yahudi ini, baiklah kita terapkan untuk anak-anak kita lebih mengenal tentang firman Tuhan. Dan mari kita mengikuti jejak sang rabi besar kita, yaitu Yesus Kristus. Yang dia tidak membentuk murid-muridnya secara instan. Apa susahnya Tuhan Yesus menggunakan mukjizatnya bagi para murid untuk langsung bisa mengajar. Tetapi Tuhan mengambil waktu 3,5 tahun untuk tinggal bersama-sama setiap hari dengan murid-muridnya. Karena mereka adalah generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sebagai corong Injilnya. Dan kita adalah salah satu dari hasil dari disiplin yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada para rasul. Kita yang sebenarnya bukan orang Israel, kita menjadi bangsa yang mengenal Tuhan Yesus dan kita mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, dari rahim budaya belajar yang sangat kuat ini, mari kita tiru sesuatu yang baik. Boleh dong ditiru, ya. Nggak usah malu-malu untuk meniru hal-hal yang baik. Maka saat ini kita harus menegaskan dengan lantang. Kekristenan mula-mula tidak lahir dari rahim intelektualisme yang merendahkan pikiran. Pendidikan Kristen justru lahir dari tradisi pembelajar yang sangat bertanggung jawab pada zamannya, yang kemudian diubah dan digenapi dalam perjumpaan dahsyat dengan Sang Firman. Dan di sini Sang Firman pun ketika mencetak para muridnya tidak di dalam suasana yang instan. Dengan demikian model pendidikan Yahudi bukanlah sekedar teknik pendidikan yang kuno, tetapi ini bisa terus diterapkan sampai hari ini. Dan itulah yang membentuk orang-orang yang tangguh hari ini dan masa datang. Dan kita dapat menerapkan pendidikan ini pada gereja-gereja untuk pendidikan yang baik, pengenalan yang baik, dan juga pencetakan generasi-generasi emas di masa datang. Dan warisan semacam ini seharusnya tidak hilang. Mari kita temukan kembali sebuah formasi spiritual yang tidak hanya menciptakan pendengar, menciptakan penonton, tetapi kita menciptakan teladan-teladan yang baru yang kemudian menjadi pengajar-pengajar selanjutnya. Itulah yang sudah kita pelajari, bagaimana kita telah memahami model belajarnya orang Yahudi dan korelasinya bagi gereja masa kini. Baik, saya sudahi, mungkin kita bisa bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Kris. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati.